Teman-teman wartawan, saya mohon Anda untuk segera pergi dari sini. Karena saya nggak mau kegiatan belajar mengajar sini menjadi terganggu. Ya, cukup ya. Masih ada statement lain dari Pak Raja atau Bu Arsi mungkin? Saya rasa cukup. Dan saya ingin mengingatkan bahwa Anda jangan menambah-nambahkan statement saya, jangan mengurang-ngurangi. Jangan membuat berita hoax. Jadilah wartawan yang selalu menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih kalau gitu ya. Mbak dan Mas yang saya hormati, saya yang akan menjawab. Mana mungkin Arsy yang jawab? Padahal yang tahu situasinya dengan tepat adalah saya. Dan suami macam apa saya ini? Melihat dan membiarkan istrinya yang gak bersalah justru ikut terseret dan dihakimi masyarakat jika nanti berita ini ikut tersebar. Semua berita itu tidak benar. Saya akan menjawab pertanyaan Anda satu persatu. Dulu iya, saya sempat menjalin hubungan dengan Rani, tapi itu dulu. Dan pernikahan saya bukan pernikahan pura-pura. Pernikahan saya memang murni dari saling mencintai, dan kami juga sah baik secara hukum maupun secara agama. Dan juga seperti saya bilang tadi, kami saling mencintai. Ya kan saya? Kami bisa melihat jawaban Pak Raja bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga tindakan nyata. Kami bisa melihat Bapak sangat melindungi Bu Arsi. Ya, karena cinta bukan sekedar kata-kata atau rayuan. Butuh tindakan nyata. Ya, dan juga papa saya sudah mendesak kami untuk segera diberikan momongan. Ya kan sayang? Jadi kapan Pak rencana punya momongan? Ketika Allah sudah mengizinkan. Dan tapi perlu diingat bahwa jangan pernah mengkait-kaitkan saya lagi dengan Rani. Karena saya dan Rani sudah putus hubungan. Enak aja ya kamu ngomong kayak gitu. Kamu tuh putusin Rani secara sepihak. Dan saya nggak terima. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Kamu harus nikahin Rani. Karena Rani sekarang sedang... Raja! Rani! Astagfirullahaladzim. Rani! Mas! Tolongin Mas! Mas! Ya ampun! Rani! Astagfirullahaladzim. Astaga! Ran! Ran! Bagus Renata, kamu harus kejar terus supaya Raja nikahin Rani. Karena gue yakin Arsy nggak sudi diduain. Arsy pasti bakal nuntut cerai. Jadi gue bisa dengan mudah deketin Arsy lagi. Astaga! Mas cepetan Mas! Bahan yang bagus juga nih buat Tante Dahlia. Pasti nanti abis Tante Dahlia lihat dia bakal nyadar kalau Raja nggak pantas dapetin Arsy. Dias, Kenapa, Om? tamu Om, Dias adiknya Arsy. Dia mau minta bantuan modal nih, Om siapin cek buat dia. Tapi kok nggak ada ya? Iya, mungkin malu kali, Om. Kok malu? Kenapa? Iya, mungkin dia berubah pikiran, terus dia ada ngerasa malu, jadi dia pulang aja nggak nerima bantuan dana dari Om. Oh enggak. Maksudnya bukan Dias yang minta. Om sempat nawarin ke ibunya, Bu Dahlia kemarin. Om tawarin untuk bantuan modal. Cuman memang kemarin itu Bu Dahlia menolak. Menolak? Makanya Dias datang ke sini. Mungkin dia inisiatif untuk bantuin ibunya biar punya usaha laundry sendiri. Ya nggak ada salahnya kan? Anak baik kok itu. Emang Om masih berapa, Om? 200 juta. Wow, gede juga, Om. Katanya sih segitu, Bal. Untuk bisnis usaha laundry. Jadi Bu Dahlia itu selama ini agen. Kamu tahu dong kalau agen. Penghasilannya kan kecil. Mudah-mudahan Om bisa bantuin, jadi mereka dapat penghasilan yang lebih. Itu sih tujuannya.
Emang ya, Om tuh dari dulu baik terus. Salut aku. Gak usah muji, uang segini nggak ada artinya dibanding dengan ikatan keluarga. Mereka itu sudah keluarga kita. Aku paham sih, Om. Ternyata gua salah paham sama Dias. Berbakti juga ya dia. Mau bantu ibunya buat cari modal. Terus gimana ya cek ini ya? Apa Om anterin aja ya ke rumahnya? Gini aja Om, gimana kalau aku yang nganterin? Mungkin nanti setelah aku beres praktek, aku bisa mampir ke rumahnya buat nganterin cek itu. Emang bisa? Kamu tahu alamatnya? Ya aku tinggal minta aja ke Pak Jamal. Dia kan tahu alamatnya. Iya, benar kamu. Ya, sekalian kamu bantuin. Om juga nggak bisa karena Om harus ketemu sama klien. Dan klien itu nggak mau ketemu sama Raja. Katanya ribet ketemu sama anak zaman now. Ya iyalah, beda zaman Om. Hah, bisa aja kamu nih. Titip ya. Oke. Sampein ya. Makasih, Bang. Sama-sama Om. Aduh, Dias kemana ya? Kok nggak pulang-pulang? Padahal kan cuma nganterin laundryan aja, kok lama banget. Jangan-jangan ada apa-apa di jalan. Apa jangan-jangan kumat lagi tuh, suka ngilang-ngilang nggak pamit dulu. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Sekarang kan dia sudah agak berubah, agak mendingan dari sebelumnya. Punya anak 2, bedanya kayak bumi dan langit. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Ada apa Dimas? Nah Dimas cari siapa ya? Soalnya dia lagi keluar, terus Arsi juga kan sekarang sudah tinggal di rumah suaminya. Sebenarnya saya kesini emang mau ketemu Tante kok. Ada suatu hal yang harus saya bicarakan. Tentang apa ya? Kayaknya lebih enak kalau kita ngobrol di dalam deh, Tan. Eh, Boleh ya? tapi Tante nggak bisa lama-lama karena masih banyak kerjaan. Iya. Sebentar doang kok, Tan. Ya udah, silakan. Teman-teman wartawan, saya mohon Anda untuk segera pergi dari sini. Karena saya nggak mau kegiatan belajar mengajar di sini menjadi terganggu. Ya, cukup ya. Masih ada statement lain dari Pak Raja atau Bu Arsi mungkin? Saya rasa cukup. Dan saya ingin mengingatkan bahwa Anda jangan menambah-nambahkan statement saya, jangan mengurang-ngurangi, jangan membuat berita hoax. Jadilah wartawan yang selalu menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Baik Pak. Baik, Pak. Terima kasih kalau gitu ya. Sama-sama, Pak. Permisi. Ya. Gue duluan ke kelas. Silahkan. Ibu Fatimah, saya minta maaf kehadiran wartawan tadi membuat Ibu merasa risih dan terganggu. Saya juga ya, Bu. Sekali lagi kami berdua mohon maaf. Saya bisa memaklumi kejadian tadi Pak Raja, Bu Arsi. Pak Raja seorang pengusaha yang cukup populer. Jadi keinginan masyarakat untuk mengetahui masalah kalian berdua memang cukup tinggi. Ya, sekali lagi saya minta maaf Ibu ya. Terima kasih atas pengertiannya, Bu Fatimah. Tapi saya harap hal ini tidak terjadi lagi ya Pak. Karena saya tidak mau proses belajar mengajar terganggu. Dan gak baik juga kan kalau sampai semua anak-anak tahu. Ya, baik. Dimengerti. Bu. Iya, Bu. Insya Allah mudah-mudahan ini kejadian pertama dan terakhir. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Mari. Saya minta maaf juga sama kamu. Kalau tadi Rani dan Renata bikin malu kamu di depan para guru. Kita ini suami istri. Masalah kamu, masalah aku juga. Aku akan selalu mendukung kamu dalam kondisi apapun, Raja. Sudah menjadi tugas istri untuk bahu-membahu menghadapi arah rintangan rumah tangga kita. Terima kasih, Arsi. Kenapa saya baru menyadari ya? Betapa baiknya dan berharganya kamu. Kamu gak usah gombal. Ya kalau sama istri sendiri kenapa enggak sesekali.
Oh ya Raja, aku tadi penasaran sama